Hai guys, ketemu lagi dengan Kokoyo di channel YouTube Yohanes Sularso Wedding. Kali ini aku akan tutorial makeup untuk pengantin tradisional modern. Gimana untuk tahap-tahapannya? Yuk segera dilihat. Untuk yang pertama, ini aku memakai primer dari Bobbi Brown untuk yang kulit yang berminyak. Di sini lalu aku roller supaya lebih meresap primernya. Dan selanjutnya di sini aku akan menggunakan concealer untuk menutup noda-noda bekas jerawat yang di wajah dan pastinya di kantong matanya juga ya. Setelah itu, aku tutup menggunakan smooth corrector dari LT Pro ya, ini yang warna yellow orange. Ini concealernya aku tutup kembali dengan foundation smooth corrector dari LT Pro supaya dia lebih tahan ya dan akan hilang sempurna bercak-bercaknya. Dan di bagian hidung juga aku kasih supaya tidak terjadi bintik-bintik hitam. Untuk selanjutnya di sini guys, ini aku memakai beberapa campuran foundation yaitu dari LT Pro, dari Bobbi Brown ya. Dan satu lagi dari Estee Lauder. Ini aku campur jadi satu. Jadi perbandingannya untuk yang foundation yang padat itu sekitar 75% dan yang cair 25% ya. Di sini aku aplikasikan di seluruh wajah. Setelah foundation yang pertama, sekarang aku mulai lagi untuk foundation yang kedua. Jadi ini ada 2 lapis ya, supaya foundationnya dia lebih tahan lama. Setelah itu aku memakai highlight ya. Ini highlightnya foundationnya ini aku dari Kryolan stick. Aku pakai di bawah mata, di bagian tulang hidung, di bagian dagu, di atas bibir dan di bagian atas alis. Selanjutnya aku memakai concealer ya di bawah mata supaya di bagian kerut-kerut di bagian bawah matanya dia dapat teratasi ya, dan jadi supaya tidak gampang cracking. Setelah itu aku memakai kontur, ini kebetulan dari Kryolan juga ya. Ini konturnya aku menyesuaikan dengan bentuk wajahnya, karena bentuk wajahnya dia sudah ideal, jadi aku kasih tidak yang terlalu ekstrim untuk shadingnya. Jadi mulai shading pipi, lalu di bagian dahi, rahang, dan hidung dan bawah bibir. Setelah itu kita rapikan memakai beauty blender ya, supaya dia menjadi lebih rata, tidak ada bekas-bekas dari waktu kita menggunakan kuas yang pertama tadi ya. Jadi dia hasilnya biar menjadi smooth, tidak ada batasan-batasan.
Setelah itu aku menggunakan shading di bagian hidung karena di sini hidungnya dia sudah bagus. Jadi saya memberikan sedikit efek gelap aja, jadi supaya di foto itu menjadi lebih bagus. Jadi kalau hidungnya sudah mancung, jangan terlalu ekstrim untuk shading hidungnya. Setelah itu aku menggunakan untuk blush on dalam. Blush on dalamnya ini aku menggunakan dari produk Nama. Ya, Nama kosmetik namanya. Ini aku taruh di bagian tulang pipinya. Jadi tulang pipi kanan kiri kita kasih ya. Setelah itu kita ratakan kembali memakai beauty blender. Setelah itu aku menggunakan setting spray ya, ini dari Studio Tropic. Di sini aku menggunakan yang flawless untuk setting spraynya karena kulitnya ini tidak begitu bermasalah, jadi aku menggunakan yang seri flawless ya, yang dari Studio Tropic. Setelah itu kita kipas-kipas supaya dia lebih meresap. Setelah kering setting spraynya, baru kita kasih loose powdernya. Untuk loose powdernya ini aku menggunakan dari produk LT Pro. Kita kasih semua rata di bagian wajah. Setelah kita kasih rata semua di bagian wajah, baru kita kuas supaya loose powder yang tidak menempel dia bisa hempas keluar dan menjadikan bedak di wajah itu menjadi halus ya guys ya. Setelah itu saya menggunakan setting spray kembali, ini yang untuk kedua kalinya. Kita kipas-kipas lagi sampai kering. Baru kita menggunakan compactnya. Untuk compactnya ini aku menggunakan dari Run Cosmetic. Aku menggunakan dua warna ya. Jadi untuk warna yang terang aku pakai di bagian bawah mata, tulang hidung, atas bibir, dagu, dan atas alis. Untuk yang warna natural aku pakai di semua wajah ya. Dan berikutnya aku menggunakan shading luar ya. Ini aku warnanya coklatnya nggak yang terlalu matang, jadi yang sedang-sedang aja. Jadi di bagian pipi, lalu di bagian dahi, di bagian rahang, dan di bagian hidung.
Untuk berikutnya aku menggunakan blush on ya. Di sini aku menggunakan dua warna yang peach dan warna yang orange. Jadi untuk warna dasar aku menggunakan warna peach. Aku memakainya dari atas telinga sampai ke ujung hidung ya. Lalu untuk yang warna orange-nya dari ujung telinga sampai ke tengah pipi. Jadi jangan sampai ke ujung hidung untuk pemakaian blush on yang kedua. Sebelum saya memakai eyeshadow, ini di bagian bawah mata aku backing terdahulu memakai loose powder, lalu di bagian hidung dan di bagian bawah kontur di pipi ya. Gunanya supaya kalau di bawah mata, kalau ada tumpahan eyeshadow, kita gampang membersihkannya. Kalau di bagian hidung, supaya tidak gampang timbul bercak-bercak hitam atau cepat timbul berminyaknya di bagian hidung. Lalu untuk di bagian bawah kontur pipi gunanya supaya setelah kita membersihkannya nanti konturnya itu akan terlihat bagus setelah kita kasih backing. Seperti itu ya guys ya. Untuk eyeshadownya ini aku menggunakan warna yang coklat muda terdahulu. Tadi yang pertama aku memakai bantuan tisu supaya dia kelihatan untuk di bagian garis ujungnya, supaya dia lebih tajam. Untuk pemakaian yang pertama tadi ini, aku memakai warna coklat muda. Ini aku memakai tisunya kembali, aku memakai warna yang coklat tua. Untuk yang berikutnya di bagian ujung mata, kita geser-geser ke dalam ya. Ini transisinya kita bikin sebagus mungkin. Setelah itu di bagian dalamnya ini aku memakai highlighter dari Dior. Ini aku memakai warna yang coklat tua untuk di bagian dalamnya. Kita rapikan dari ujung dalam luar sampai ujung dalam yang di bagian sudut mata bagian dalam. Selanjutnya di bagian tengahnya ini aku kasih highlighter supaya dia lebih cerah warnanya dan menimbulkan kesan glamor ya guys ya. Setelah itu di bagian ujung luar ini aku kasih eyeshadow warna coklat tua ya. Ini aku gradasi dari ujung luar sampai di bagian dalam supaya dia gradasinya itu terdapat transisi yang sangat harmoni ya antara coklat muda dan coklat tuanya. Supaya benar-benar membuat transisi yang sangat bagus. Dan berikutnya ini aku memakai eyeliner dari Melinda. Ini aku taruh di bagian mata bagian atas ya, dan di bagian dalamnya juga kulit yang basah ya. Setelah itu aku memakai eyeliner spidol ya. Ini eyeliner spidolnya ini aku memakai yang runcing dari Maybelline. Kita tarik sesuai yang kita inginkan. Nah, ini aku sedikit panjangkan di bagian luarnya ya. Ini aku bikin wing eyeliner. Lalu untuk di bagian dalamnya ini aku memakai eyeliner warna gold dari Makeover ya. Setelah itu aku kasih eyeshadow di bagian bawahnya. Ini aku memakai warna yang coklat muda. Aku nggak mau warna yang coklat tua karena aku pinginnya ini menjadi lebih flawless ya. Jadi bold flawless.
Di sini aku menggunakan warna yang coklat muda untuk bagian luarnya dan sedikit bronze di bagian ujung bagian dalamnya. Berikutnya yaitu pemasangan bulu mata. Ini aku memakai dari lem expert ya. Ini aku taruh di bagian kulitnya terdahulu, kulit mata, dan aku kasih di bagian batang bulu matanya. Untuk bulu matanya ini aku menggunakan bulu mata 3D ya. Jadi sekali pasang yang langsung bagus hasilnya ya, langsung cetar membahana. Jadi hati-hati juga kalau menggunakan bulu mata 3D, kalau nggak tepat dia hasilnya akan turun. Jadi tekniknya kita mulai dari ujung dalam, lalu kita lekatkan ke tengah ya, baru mata klien kita suruh buka, baru kita tempelkan yang di bagian ujung luarnya. Di sini aku akan rapikan bulu mata yang bagian bawah ya. Setelah itu baru kita kasih lem kembali, kita satukan. Ya, ini proses penyatuan antara bulu mata asli dan bulu mata palsu. Langsung kita jahit naik ke atas supaya matanya menjadi lebih lebar ya guys ya. Nah, ini udah kelihatan banget matanya udah menjadi lebih cetar ya. Nah, kita lihat, kita samakan kiri dan kanan apakah sudah sama bulu matanya. Jangan sampai tidak rapi ya, karena bulu mata itu juga sangat berpengaruh ya terhadap makeup kita. Setelah proses penyatuan dan jahit sudah selesai, baru kita rapikan memakai eyeliner kembali supaya bekas-bekas lemnya yang putih-putih tadi bisa menjadi lebih hitam. Ya, ini aku memakai eyeliner spidol. Harus benar-benar hitam karena kalau di foto akan kelihatan kalau kita nggak benar-benar rapi.
Setelah bagian bawah kita rapikan, sekarang kita merapikan bagian atasnya ya. Kita eyeliner kembali untuk di bagian atasnya supaya menjadi lebih rapi. Memakai eyeliner spidol dari Maybelline. Sekarang kita mulai dari alis ya. Ini aku alisnya memakai alis yang rautan ya. Di sini aku gambar bingkai terdahulu. Kita samakan kiri dan kanan apakah sudah sama ya. Kalau sudah sama nanti baru kita isi memakai pensil yang sama. Setelah kita mengisi memakai pensil, ini aku memakai shadow brow ya, supaya dia hasilnya lebih smooth ya. Jadi ini aku timpa dengan shadow brow yang warna coklat muda. Setelah itu baru aku kasih maskara alis warna coklat. Ini kebetulan dari Maybelline ya, supaya hasilnya menjadi lebih natural ya guys ya. Selanjutnya untuk alis yang kosong-kosong, di sini aku memakai spidol dari Browit yang warna coklat tua, ya, Just Coffee. Ini aku bikin serat-serat alis. Jadi untuk di bagian yang kosong di bagian ujung luar ini aku bikin serat-serat alis. Jadi kita harus perlahan-lahan membuat serat-seratnya ya.
Setelah selesai untuk alis, di sini aku concealer di bagian bawahnya supaya menjadi lebih rapi ya guys ya. Nah, ini aku perbaikin lagi sedikit-sedikit. Jadi harus sempurna banget kalau kita membuat alis. Setelah selesai untuk alisnya, di sini aku kasih sedikit lem ya. Baru kita angkat memakai sisir kawat. Ya, di sini aku bikin serat-serat untuk di bagian alis yang aslinya. Supaya dia menjadi lebih natural ya guys ya. Setelah bagian mata selesai, ini aku pemasangan bulu mata bawah. Pastinya di bagian kulitnya aku kasih lem terdahulu, baru untuk bulu matanya. Untuk bulu matanya ini aku potong-potong per biji ya, supaya dia hasilnya lebih alami. Berikutnya yaitu pemakaian highlighter. Ini aku pakai dari Dior, jadi aku pakai di area pipi di bagian depan, lalu di bagian batang hidung ujung depan, lalu di bagian tengah hidung sampai di atas alis ya. Dan pastinya juga di atas bibir dan di bagian dagu. Hasilnya sudah kinclong kan? Lanjut, sekarang untuk di bagian bibir ini aku memakai eyeliner pensil terdahulu ya, eyeliner pen untuk bibir, lip liner. Ini aku memakai warna coklat untuk lip linernya. Ini aku bentuk sesuai keinginan kita. Jadi kita harus tahu kekurangan dan kelebihan dari bibir klien ya, jadi kita harus tahu banget. Jadi kita koreksi terdahulu, baru kita gambar kekurangannya apa sih, kelebihannya apa, baru kita gambar. Untuk lipstiknya di sini aku ingin warna yang merah cetar membara ya. Ini aku dari Maybelline merahnya. Ini aku memakai yang Stay Matte ya. Ini yang warnanya merah jereng. Kita rapikan semua di bagian atas dan di bagian bawah. Dan inilah hasil tutorial makeupku kali ini. Jangan lupa segera subscribe channel YouTube Yohanes Sularso Wedding, komen, like,
tekan tombol lonceng supaya ada pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Dan jangan lupa share ke media sosial kalian ya guys. Sampai jumpa.